Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius. Energinya perihal terkait tentang hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya, itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aqua. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat ya. Hal baik apa yang akan terjadi pada Aquarius di bulan Juni 2022? Kita lihat ya dari energi kartunya. Untuk diri kamu, beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Ace of Pentacles, Two of Cups, Seven of Cups, The Hangman, Page of Wands, Two of Swords, The Devil, Judgment, satu lagi, Three of Cups, dan King of Pentacles. Thank you kartunya untuk Aqua. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Aquarius. Hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Juni 2022? Sebetulnya kamu tahu nggak sih, mantan kamu ini, ya, mantan kamu yang menghadirkan orang ketiga, atau bahkan mungkin di sini suami atau istri kamu yang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan kamu. Entah kalian di sini sudah menikah atau belum ya. Sebetulnya dia itu kayak masuk ke dalam jurang, saya lihat. Kenapa kayak gitu, Cek? Sebetulnya orang ketiga yang dia keep ini, ya, yang dia nikahi, yang dia pacari, ya, sebetulnya orangnya itu cuma mau duitnya. Sebetulnya orang tersebut itu tidak benar-benar cinta sama dia. Aquarius, sebetulnya di sini kamu beruntung ya. Kamu beruntung. Tuhan menunjukkan sisi lain, ya, bahwa apa yang dia berbuat itu pasti suatu saat dia akan menuai hasilnya. Ya, dia berselingkuh, dia menghadirkan orang ketiga, dan dia malah mendapatkan hal keapesan. Memang sekarang belum terjadi, tapi ini saya melihat udah tanda-tanda bahwa orang yang dia nikahi ini, wanita atau pria yang dia selingkuhi, yang menjadi selingkuhannya, itu tuh tabiatnya nggak benar. Memang nggak sekarang akan ditinggalin, tapi nanti suatu saat nanti kedepannya pasti akan ditinggalin. Karena pola pikir yang menjadi selingkuhannya ini atau orang ketiganya ini ya, itu cuma mau berdasarkan uang aja. Aquarius, uang. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditinggal, ya, seperti itu. Parah ini sih. Cuman kelihatannya
suami istri kamu atau mungkin pasangan kamu atau bahkan mungkin mantan kamu ini itu kayak udah tergila-gila sama orang ketiga ini. Kamu tahu nggak orang tergila-gila itu seperti apa? Sebenarnya aku lebih ngeliatnya ini hanya berdasarkan cinta sesaat ya, bukan berdasarkan dari hati. Ya sekarang dia ngerasain enak, tapi ya duitnya sedikit demi sedikit ya lagi dihabisin. Ya pinter lah, intinya si orang ketiga ini kan dikit-dikit minta emas ya, atau mungkin dikit-dikit minta uang, beliin rumah, beliin mobil. Itu kalau dikulitin begitu terus duit itu bakal habis. Kita mau punya duit 10M sekalipun di tabungan pasti akan habis. Beli rumah berapa duit? 1M contohnya. Ngulitin beli berlian ya, berlian itu mahal ya, bangsa ratusan juta sampai miliaran ya, atau bahkan ngulitin beli mobil, bisa mobil berapa duit? 1M lebih, Alphard ya, gimana gak habis. Nah itu kamu harus hati-hati tuh, aku ada si pasangan kamu atau mantan kamu, nanti dia akan kena getahnya, karena sekarang dia lagi dihabisin duitnya secara sedikit demi sedikit ya. Anggap aja gini deh, dia punya tabungan 10M, butuh berapa lama nih ngabisin duitnya. Kalau dia pakai caranya pintar, berarti dia ngabisinnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tapi kalau dia pengen pakai cara yang cepat, ngabisinnya sekaligus cepet ya, mintanya yang mahal-mahal ya, asetnya yang besar kayak mobil, kayak rumah, kayak berlian, tapi ya konteksnya itu berlian yang sangat mahal. Seperti itu aku. Tadi kerasa sendiri kok. Padahal sebetulnya ya hubungan kamu sama dia yang ngebuat rezeki dia bagus itu karena energi dari diri kamu ya, hoki dari diri kamu, Aqua, yang ngebuat rezeki itu bagus ya, rezeki itu jadi berjalan dengan lancar. Cuman ya karena dia seperti itu ya, ibarat kata sedang menikmati uangnya ya, jadi dia pikir ya rezeki itu ya dia yang cari, dia nggak sadar doa dari pasangannya. Terlaluan ya. Ada kalanya nanti suatu saat dia akan kena imbasnya kok ya. So kalau udah duitnya habis nanti dia juga sadar. Soalnya di sini ya Aquarius, duit dia ini ya yang nyelingkuhin kamu, duit dia belum habis karena lagi dikulitin mulai dari sekarang. Tapi nanti suatu saat kalau udah habis juga nanti dia bakal ingat kamu suatu saat, entah 5 tahun atau dalam waktu 10 tahun. Kalau duitnya banyak, pasangan kamu misalnya 50M, ya berarti waktunya cukup lama buat ngabisinnya. Aduh ya ampun, pusing ya sama orang-orang kayak gitu. Kamu banyak-banyak sabar ya, setidaknya ini hal baik buat kamu. Dia nyelingkuhin orang yang bener-bener kayak masukin seekor ular gitu buat hidupnya. Aduh, bener-bener panas banget dah rasanya. Kita lihat deh pesan angelnya untuk kamu Aquarius. Tahu nggak, memasukkan seekor ular itu kayak memasukkan orang yang picik dan licik, Aqua. Kita lihat ya pesan angelnya untuk Aquarius. Nah, dari hubungan ini nggak bisa diperbaiki ya. Kalau ini ada hubungan dengan mantan, udah nggak bisa diperbaiki. Begitu juga bagi kamu yang sudah menikah atau mungkin bahkan kalian yang berpacaran. Karena apa? Karena dari si dia rasa cintanya itu udah nggak ada buat kamu, sudah hilang begitu aja. Kan aku bilang dia ini lebih mengedepankan cinta kayak sebagai nafsu sesaat ya. Jadi aku ngeliat ke kamunya juga dia udah nggak ada hati gitu, udah nggak begitu berpasrah. Meskipun kamu bilang, tapi kan aku masih cantik banget loh, Cek. Orang-orang bilang begitu. Aku masih ganteng banget loh, Cek. Orang-orang bilang gitu, badanku bagus, badanku langsing, badanku six pack, tapi beda. Orang otaknya yang nafsu itu nggak melihat seperti itu, ya. Kebangetan kan? Nah, di sini ya sebetulnya kalau kamu pisah dari dia, rezeki kamu itu akan lebih banyak. Ya, karena apa? Karena dia sebetulnya membawa apes buat hidup kamu. Sebetulnya dia kaya raya juga tuh, banyak duit juga karena memang ada hokinya juga dari kamu. Jadi ketolong gitu, paham nggak? Kalau kita berdealing dengan orang yang tepat, itu kadang-kadang tuh pasangan kita bisa membawa vibrasi yang positif, guys. Ya, saya agak sulit ya ngejelasin maksudnya gimana ya. Coba kalian sering-sering baca deh tentang vibrasi begitu ya, karena itu bisa membawa
pendirian dalam diri kita, entah positif atau negatif. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.